Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, seorang konglomerat yang sangat kaya raya menulis surat wasiatnya. Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, akan aku beri warisan separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakanlah hal itu kepada anak-anaknya. Apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti? Tapi anak-anaknya malah menjawab, "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi mayat." Keesokan harinya dipanggillah semua adik-adiknya dan beliau kembali bertanya, "Adik-adikku, sanggupkah di antara kalian menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti? Aku akan memberi setengah dari hartaku." Adik-adiknya pun menjawab, "Apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam kubur." Lalu dengan sedih konglomerat tadi memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawarannya ke seluruh negeri-negeri. Akhirnya sampai jugalah pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburannya dihiasi megah laksana sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut. Lalu tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesanggupannya. Keesokan harinya, dikebumikanlah jenazah konglomerat tadi. Si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya. Yang paling berharga dimiliki si tukang kayu hanyalah satu kapak untuk bekerja mencari nafkah. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, datanglah malaikat mungkar nangkir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu menyadari siapa yang akan datang. Ia segera agak menjauh dari mayat konglomerat tadi. Sudah tiba saatnya lah si konglomerat akan diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nangkir. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat mungkar nangkir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya," jawab si tukang kayu. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya mungkar nangkir. "Hartaku cuma kapak ini saja untuk mencari rezeki," jawab si tukang kayu. Kemudian mungkar nangkir bertanya lagi, "Dari mana kau dapatkan kapakmu ini?" "Aku membelinya," balas si tukang kayu. Lalu pergilah mungkar dan nangkir dari dalam kubur tersebut. Besok di hari yang kedua, mereka datang lagi dan bertanya kepadanya, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu ini?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar," jawab si tukang kayu. Di hari yang ketiga ditanya lagi kepada si tukang kapak tadi, "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini?" "Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi nggak ada yang punya," jawab si tukang kayu. "Apa kau yakin?" lanjut malaikat. Kemudian mereka menghilang. Datang lagi di hari yang keempat, mereka pun bertanya lagi, "Adakah engkau potong pohon-pohon tersebut dengan kapakmu ini sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual?" "Aku potong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata," tegas si tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan oleh malaikat mungkar dan nangkir, datang dan pergi sampai tak terasa sekarang 39 hari sudah. Dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapaknya tersebut. Di hari terakhir yang ke-40, datanglah mungkar dan nangkir sekali lagi bertemu dengan tukang kayu tersebut. Berkata mungkar dan nangkir, "Hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini." Belum sempat mungkar dan nangkir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur tersebut. Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bahagian harta warisan ini.
karena aku sudah tidak menginginkannya lagi. Sesampai di rumah, si tukang kayu berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari semaian itu. Di dunia ini harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini. Tapi malaikat mungkar dan nangkir selama 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masih saja di seputaran kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.